Halo Sobat Sip. Beberapa bulan yang lalu, film Everything Everywhere All at Once berhasil menjadi film terbaik tahun 2023. Karena film tersebut mendapatkan 11 nominasi Piala Oscar dan berhasil meraih 7 penghargaan Piala Oscar di tahun 2023 dari berbagai kategori. Di antaranya Best Actress yang diperoleh oleh Michelle Yeoh, Best Director yang diperoleh The Daniels, kemudian Best Supporting Actor diperoleh oleh Ke Huy Quan, Best Supporting Actress diperoleh oleh Jamie Lee Curtis, Best Original Screenplay diperoleh oleh The Daniels lagi, Best Film Editing diperoleh oleh Paul Rogers, dan Best Picture diperoleh oleh Daniel Kwan, Daniel Sennett, dan produser Jonathan Wang. Hal yang menarik dari penghargaan Piala Oscar adalah di samping mereka memberikan penghargaan kepada aktris dan aktor, mereka juga memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berada di balik layar dan tidak terlihat oleh penonton. Tetapi mereka memberikan kinerja terbaik yang membuat film itu menjadi film yang menarik untuk ditonton dan dinikmati. Mereka-mereka yang di balik layar dan melakukan kinerja yang luar biasa, mulai dari produser, sutradara, editor, koreografer, penata musik, penulis naskah, dan lain-lain, mereka semua mendapatkan penghargaan. Di sini terlihat bahwa saat Anda memberikan yang terbaik, apapun posisi Anda, apapun profesi Anda, saat Anda bisa memberikan kontribusi positif, maka Anda layak untuk dihargai sebagai seorang pemenang. Pada Piala Oscar 2023 ini, Michelle Yeoh berhasil menorehkan sejarah sebagai perempuan Asia pertama yang memenangkan Piala Oscar dengan kategori aktris terbaik dalam film Everything Everywhere All at Once di usia 60 tahun. For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Never give up. Di samping itu, aktor pembantu pria Ke Huy Quan menjadi viral dan sangat terkenal saat momen dia menerima penghargaan Piala Oscar dan memberikan emotional speech yang membuat banyak orang tersentuh atas kegigihan dan totalitasnya di dunia perfilman. Walaupun kehidupan ekonominya sempat terpuruk karena tidak menerima banyak jobs. Saat kesempatan tiba di film Everything Everywhere All at Once, walaupun Ke Huy Quan hanya mendapat peran sebagai aktor pembantu, dia melakukan yang terbaik sehingga berhasil meraih Piala Oscar sebagai Best Supporting Actor. Belajar dari Michelle Yeoh dan Ke Huy Quan saat kita melakukan yang terbaik dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Apapun posisi Anda dan dimanapun Anda berada, Anda bisa menjadi pemenang kehidupan dan layak menjadi orang sukses. Michelle Yeoh lahir di Ipoh, Perak, Malaysia pada tanggal 6 Agustus 1962. Michelle Yeoh kecil bercita-cita menjadi balerina. Dia terdaftar sebagai murid di Royal Academy of Dance di London, Inggris pada masa remajanya. Sampai cedera punggung mengakhiri impiannya untuk menjadi balerina. Tahun 1983, ibunya memasukkan Michelle Yeoh ke kontes Miss Malaysia tanpa sepengetahuannya. Tetapi Michelle Yeoh melakukan yang terbaik hingga bisa lolos sampai mengikuti kontes Miss World. Kemudian, Michelle Yeoh juga menjadi bintang iklan jam tangan Gaila Rouge di Hong Kong. Kemudian, tawaran film mulai bermunculan. Cedera punggung memang mengakhiri karier menari dari Michelle Yeoh. Tetapi Michelle Yeoh tidak menyerah. Pendidikan di Royal Academy of Dance di London tidak sia-sia karena memampukannya melakukan aksi stunt secara mandiri di dunia film, yang kemudian membuat Michelle Yeoh terkenal. Bahkan, Michelle Yeoh berhasil menorehkan sejarah sebagai perempuan Asia pertama yang memenangkan Piala Oscar kategori aktris terbaik dalam film Everything Everywhere All at Once di usia 60 tahun. Pada suatu kesempatan, saat ditanya tentang stereotip rasial di Hollywood oleh majalah Elle, Michelle Yeoh berkata, "Dipanggil sebagai minoritas tidak masuk di diri saya. Saya berasal dari Malaysia dan kami adalah masyarakat multiras dan selalu merangkul perbedaan satu sama lain." Dan saat dia ditanya tentang bagaimana caranya menjadi aktris yang meraih Piala Oscar di usia 60 tahun, Michelle Yeoh menjawab, "Saya pikir banyak dari kita, terutama perempuan,
memahami bahwa seiring bertambahnya usia, Anda dimasukkan ke dalam kotak tertentu. Sebagai seorang aktris, peran saya menjadi lebih kecil dan lebih tidak penting. Tapi kemudian Michelle Yeoh balik bertanya, kita memiliki aktor pria berusia 60-an atau 70-an yang berperan sebagai pahlawan super yang menyelamatkan dunia. Mengapa perempuan tidak bisa melakukan hal itu? Dan luar biasanya, Michelle Yeoh menjawab pertanyaan ini di film Everything Everywhere All at Once dengan menjadi aktris wanita terbaik di usia 60 tahun yang meraih piala Oscar di tahun 2023. Dari Michelle Yeoh, kita bisa belajar. Yang pertama, cedera tidak bisa menghalangi kita untuk meraih kesuksesan. Yang kedua, warna kulit atau ras bukan alasan untuk tidak bisa berprestasi. Yang ketiga, genre atau jenis kelamin bukanlah batasan untuk bisa meraih kesuksesan. Yang keempat, usia bukan halangan untuk meraih sukses. Dan yang kelima, lakukan yang terbaik dan jangan pernah menyerah. Ke Huy Quan lahir tanggal 20 Agustus 1971 di Saigon, Vietnam Selatan. Pada tahun 1975, Ke Huy Quan menjadi seorang pengungsi cilik dan miskin yang memulai perjalanan dari Vietnam ke Hong Kong menggunakan perahu dan kemudian pindah ke Amerika pada tahun 1979. Pada suatu wawancara, Ke Huy Quan berkata, "Tidak ada yang menginginkan kami. Mereka menyebut kami baru turun kapal. Mereka mengejek kami saat masa sekolah. Anda bisa membayangkan bagaimana itu berdampak pada keadaan mental seorang anak. Hidupnya berubah ketika ia pergi untuk mendukung adik laki-lakinya yang hendak audisi untuk film Indiana Jones saat berusia 12 tahun. Quan awalnya tidak ada niat untuk melakukan audisi, tapi sutradara pemilih peran menyarankan dia mencoba audisi juga. Hal ini yang membuat dia terpilih menjadi aktor cilik pemeran tokoh pencuri Cina yang bernama Short Round dalam film Indiana Jones and the Temple of Doom tahun 1984. Saat wawancara, Ke Huy Quan ditanya, kapan masa terindah dalam hidupnya? Dan Ke Huy Quan berkata, menjadi bintang film di film Indiana Jones and the Temple of Doom tahun 1984 adalah merupakan masa terindah dalam hidupku. Tetapi setelah era 90-an berakhir, tawaran peran semakin menipis bagi Ke Huy Quan. Peran-peran yang ada pun biasanya kecil dan dipenuhi oleh stereotip Asia. Saat ditanya tentang kapan masa-masa sulit yang dilaluinya, Ke Huy Quan berkata, memang selalu susah untuk bertransisi dari aktor cilik menjadi aktor dewasa. Tetapi ketika Anda orang Asia, hal itu menjadi 100 kali lebih sulit. Kalau Anda melihat 100 naskah, ada kemungkinan besar tidak ada satupun yang mengandung karakter Asia yang berarti. Seringkali kami dibuat menjadi bahan lelucon. Pada usia awal 20-an, seharusnya menjadi tahun-tahun emas bagi aktor. Tetapi yang saya lakukan hanyalah menunggu telepon berdering, kata Ke Huy Quan kepada media Telegraph. Ketika usia Ke Huy Quan bertambah tua, peran-peran baginya semakin sedikit, hingga ia akhirnya berhenti menjadi aktor dan bekerja di balik layar sebagai koordinator pemeran pengganti dan asisten sutradara. Keadaan semakin sulit karena pandemi COVID-19. Saat wawancara dengan James Corden, Ke Huy Quan berkata, saat itu aku hampir kehilangan asuransi kesehatanku. Jadi, aku menghubungi agenku dan berkata, apakah kau bisa mencarikan satu pekerjaan apa saja? Aku hanya butuh satu untuk melewati batas minimal untuk bisa mendapatkan asuransi kesehatan tahun ini. Dan hasilnya, aku tidak mendapatkan kerjaan apapun. 2021 datang dan berlalu, dan aku kehilangan asuransiku. Ke Huy Quan terinspirasi setelah menonton film Crazy Rich Asians yang dibintangi oleh Michelle Yeoh. Ia memutuskan untuk kembali mengejar impiannya menjadi aktor pada usianya yang sudah mencapai 51 tahun. Seorang temannya yang bekerja sebagai agen setuju untuk mewakilinya dan mencarikan dia pekerjaan. Dan 2 minggu kemudian, Ke Huy Quan menerima panggilan untuk membintangi film Everything Everywhere All at Once.
Walaupun perasaan insecure sempat membuatnya sangat tidak percaya diri dengan penampilannya di dalam film tersebut, yang membuat ia berkali-kali bertanya kepada sang sutradara, The Daniels, dan produser tentang penampilannya, tetapi Ke Huy Quan melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan sebagai aktor pembantu pria, dan membuat film itu menjadi film sukses keduanya dan membawanya menjadi pemenang Piala Oscar. Mom, I just won an Oscar! My journey started on a boat. I spent a year in a refugee camp. And somehow, I ended up here on Hollywood's biggest stage. They say stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening to me. This is the American dream. Month after month, year after year for 20 years, told me that one day, my time will come. Dreams are something you have to believe in. I almost gave up on mine. To all of you out there, please keep your dreams alive. Dari Ke Huy Quan, kita bisa belajar. Yang pertama, kesuksesan bukan tergantung dari masa lalu Anda, tetapi tergantung pada impian dan perjuangan Anda untuk meraih sukses. Yang kedua, miskin bukanlah halangan untuk meraih kesuksesan. Yang ketiga, usia bukan batasan untuk meraih sukses. Saat dia berusia masih belia, yaitu 12 tahun, Ke Huy Quan berhasil membintangi film The Temple of the Dunes. Dan saat usianya memasuki usia senja untuk seorang aktor, yaitu 51 tahun, Ke Huy Quan justru bisa meraih Piala Oscar. Yang keempat, perasaan insecure dan tidak percaya diri bukanlah alasan untuk tidak bisa meraih sukses. Yang kelima, kemampuan untuk bangkit dari kegagalan dan totalitas untuk melakukan yang terbaik adalah merupakan kunci kesuksesan Ke Huy Quan. Fortune and glory, kid. I am paying attention. You call him Dr. Joe. I'm another version of him from another universe. I'm here because we need your help. Very busy today. I want you to pretend I'm... Every rejection, every disappointment. And now, lady, we going for a ride. Is he nuts? You know nuts. He's crazy. Oh, it's really good. Ingat, hasil tidak pernah mengkhianati proses, dan perjuangan, kegagalan, dan kesuksesan adalah merupakan satu paket yang tidak bisa dibeli secara terpisah. Selamat berjuang dan jangan pernah menyerah. Saya, Tony Hermawan Adikaryo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.